Shalom, Selamat malam. kita bertemu dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Eva Retor, Saya Dewi Ellen Syahaan. dan malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu istri ideal. Nah, benar sekali. Tapi kenapa nih Kak Eva, kita dua yang ada di sini nih Kak, jaga rumahnya keluarga Semampau? Kenapa ya? Pasti pemirsa juga saat ini lagi bertanya-tanya Iya, kenapa kaget. jadi Ellen dan Eva yang Iya jaga benar. rumah. Jadi hari ini keluarga Semampau sedang tidak enak badan. Jadi kita berdua yang menjaga rumah Obsesi Hati dari keluarga Semampau. Untuk saat ini ya. Dan kita harus doakan ya Ellen ya. Oke, kita akan masukkan ke dalam list doa ya Kak. Betul sekali. Pastinya. Oke, tapi sebelum itu Kak Eva, seperti biasa kita akan membacakan ayat tema nih Kak. Betul. Nah, ayat tema kita terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan ayat ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui ayat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dalam pembahasan obsesi malam hari ini. Berkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kuntaraf yang akan menjadi narasumber. Tuhan tolong limpahkan berkat kepada mereka. Terpuji nama Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, Ellen, minggu lalu, kalau misalnya Ellen perhatikan dan juga pemirsa yang memperhatikan, minggu lalu kita udah bahas satu topik menarik banget di Obsesi Hati, yaitu suami ideal. Benar sekali Kak Eva. Nah, malam hari ini gantian. Istri ideal. Istri ideal. Pasti kan Ellen nanti akan menjadi seorang istri kan? Pastinya Baik, mau juga. tahu gimana cara menjadi istri ideal. Nah, saya juga penasaran sih Kak, gimana sih menjadi seorang istri ideal. Mungkin juga pemirsa yang menyaksikan juga ada yang lagi mempersiapkan menjadi seorang istri pastinya Kak. Dan juga ada yang sudah menjadi istri dan ingin lebih lagi bagaimana menjadi seorang istri ideal. Nah, kalau Anda penasaran dan ingin bertanya, tentunya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar atau bisa menghubungi Hope Channel Indonesia di call centernya yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Wah, kayaknya udah langsung penasaran. Ellen penasaran, saya juga penasaran. Benar Dan pemirsa sekali. juga mau tahu seperti apa. Kita langsung saja panggil ke narasumber kita sapa yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta boleh di-unmute dulu audionya. Boleh di-unmute dulu Pendeta. Nah, jadi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta ini berada di Amerika Serikat. Jadi jarak waktunya cukup ini ya sama kita ya. Betul, tapi mereka dengan senang hati pastinya mau membagikan Kabar baik. kabar baik. Nah, kita sapa lagi Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom. Shalom, Eva dan Ellen. Apa kabar? Selamat malam di Indonesia dan selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi Pendeta Selamat dan Ibu pagi. Pendeta. Apa kabar? Sehat selalu. terima kasih. Puji Tuhan. Nah, Pendeta dan Ibu Pendeta, kami berdua sudah penasaran nih. Soalnya temanya sangat menarik yaitu Untuk kita dua nih Pendeta dan Mem. Jadi kayaknya bisa langsung aja dimulai topiknya kayaknya. menjadi istri ideal. Kami persilakan. Betul. Memang kita semua ingin menjadi suami ideal dan istri yang ideal. Ya. Ya, itu kerinduan daripada semua orang. Dan pada saat Tuhan menciptakan akan manusia, Tuhan mempunyai rencana bahwa suami atau istri Adam dan Hawa adalah orang-orang yang ideal. Makanya itulah yang didapat dalam Kejadian 1:27. Ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Ellen ya. Katakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan kita itu supaya kita jadi orang yang ideal. Dan yang ideal itu kalau perempuan yaitu istri itu adalah yang menurut gambar Allah. Ya. Kemudian kalau suami yaitu kalau suami artinya laki-laki itu menurut gambar Allah juga. Jadi kalau masing-masing mempunyai sifat Allah menurut gambar Allah, maka itu sudah pasti ideal. Iya, pasti ideal. Namun apa yang terjadi? Oh, banyak juga orang yang tidak merasa puas ya dalam kehidupan ini. Coba lihat ini statistik. Ya, statistik ya, kita lihat bahwa istri cenderung
memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang lebih rendah. Jadi nggak terlalu satisfied ya, 56% daripada istri dibandingkan dengan para suami yang 60% ya, yang merasakan dirinya tidak puas dalam perkawinannya. Jadi kalau gitu 56% itu merasa bahwa mereka tidak begitu ideal ini ya menjadi istri. Kemudian dikatakan wanita terutama para istri banyak menghadapi masalah psikologi karena adanya berbagai perubahan yang dialami saat menikah, antara lain perubahan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan juga sebagai ibu bekerja atau berperan ganda. Jadi banyak sekali kesibukan peranan yang berbeda dan mereka merasa tidak ideal. Karena tadinya kan sebelum married kan mungkin sudah kerja ya, dan akhirnya sekarang sudah married ya, sudah harus ada perhatian kepada suami dan sebagainya, dan kemudian ada anak lagi, waduh, masalah psikologi itu menjadi lebih besar ya, jadi mereka merasa seperti agak kecewa ya. Dan dari 5 istri yang bekerja, 3 orang diantaranya menunjukkan aspek-aspek kepuasan perkawinan yang cenderung rendah ya. Kalau sudah cenderung rendah artinya merasa sudah tidak ideal menjadi istri ya, atau tidak terlalu ideal seperti yang diharapkan. Jadi kalau begitu kita coba lihat pandangan umum bagaimana kira-kira orang ataupun yang disebut istri yang ideal tersebut. Nah, inilah pandangan umum ya. Kalau istri yang ideal itu harus istri yang terbuka dan jujur ya. Jangan tutup-tutup. HP-nya itu nggak boleh dibaca oleh suaminya ya. Pokoknya kalau bicara sama siapa, oh sudah itu urusan saya, jangan kamu cari tahu. Oke, lebih mempunyai pengertian ya. Artinya mengerti kalau suami itu pulang ya terlambat bukan langsung curiga, tetapi oleh sebab memang dia punya kesibukan. Jadi pengertian inilah yang diharapkan oleh para suami, istri yang mempunyai pengertian yang lebih besar. Kemudian pandangan umum, istri ideal itu harus menghormati privasi suami. Kan, misalnya suami seorang pendeta, kan ada juga rahasia-rahasia jabatan. Jadi istri jangan terus, kenapa dia? Apa dia? Nanti dikasih ciptakan sama orang lain. Nggak bisa. Privasi suami harus dijaga. Begitu juga privasi istri juga harus dijaga ya. Jadi hormatilah. Ya, jadi ingat itu ada satu istri yang selalu ikut campur suaminya yang menjadi pemimpin. Ya, akhirnya orang katakan bahwa dialah yang menjadi ketua. Dia yang jadi pemimpin. Dan yang anehnya karena dia tahu mengenai persoalan orang, dia berbicara sama orang. Sebab knowledge is power. Jadi dia kasih tahu sama orang, gosip orang. Jadi justru merusak akan status suaminya sebagai seorang pemimpin. Iya. Kemudian mandiri dan mau merawat dirinya. Wah, itu penting merawat diri ya. Jangan sampai kita kan kadang-kadang kita perempuan ini hati-hati loh. Kita perempuan ini apalagi sudah menopause ya. Itu karena estrogen sudah rendah sekali ya, kemungkinan untuk jadi gemuk itu besar sekali. Dan gemuk itu bukan saja jelek di pandangan orang ya, kurang menarik lah ya di pandangan, tapi banyak sekali akibat dampak yang negatif untuk kesehatannya. Apakah dia bisa mendapat stroke ya? Ingat, sesudah menopause kemungkinan untuk wanita dan laki-laki untuk mendapat serangan jantung itu sama. Ya, kalau sebelum menopause laki-laki lebih sering dapat serangan jantung, tapi perempuan jarang dapat serangan jantung. Tapi sudah menopause karena sudah mulai gemuk, ya kolesterol makin tinggi dan sebagainya. Jadi nggak merawat diri itu benar-benar mempunyai risiko buruk terhadap kesehatan dan juga untuk penampilan diri. Dan juga bisa lebih mandiri sedikit. Itu yang banyak diharapkan oleh suami. Maksudnya jangan tergantung kepada suami terus saja. Ya. Suami harus jadi supir, suami harus menjadi pembersih, suami harus jadi segala macam. Jadi harus ada juga banyak perkara yang di mana sang istri itu bisa memberi ini yang diharapkan kepada para suami ya secara umum. Kemudian pandangan orang secara umum adalah istri yang ideal adalah istri yang mau dengar pendengar yang baik ya. Itu memang betul, bukan saja istri sebenarnya, ini suami juga ya. Sebab makanya Tuhan membuat kita ada 2 kuping supaya kita bisa dengar. Mulut cuma satu, dengar. Jadi kalau suami itu dalam keadaan susah, kita dengar. Kadang-kadang
dengan dengar saja itu sudah menjadi satu treatment, satu terapi. Ya. Sebab rupanya banyak juga artinya oleh vocabulary daripada wanita itu lebih banyak ya. Jadi suami baru ngomong 2-3 kata, kemudian dia suruh Sempur, kayak sempur ya, metalior dan sebagainya. Jadi diharapkan menjadi pendengar yang baik. Ya. Terus kemudian pandangan umum dari istri yang ideal adalah dia harus memberi pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif kepada suaminya, kepada anaknya, itu yang penting. Jadi memang hebat sekali ini pandangan umum tentang istri yang ideal. Iya, oke. Nanti kita akan bahas dengan lebih dalam. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang Alkitab sebetulnya katakan. Ya. Baik, kita coba lihat dalam Kisah 16 ayat yang ke-14. Nah, itu istri yang ideal ya menurut Alkitab. Dikatakan seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Lydia ini benar-benar dia suka belajar akan firman Tuhan supaya dia bisa menjadi seperti Yesus ya. Jadi itulah istri ideal menurut Alkitab. Mau belajar firman Tuhan. Jadi istri yang suka belajar dan membaca Alkitab ya. Untung sekali saya punya istri ini suka belajar Alkitab setiap hari, tidak pernah putus, bahkan tidak mau lakukan pekerjaan yang lain kecuali renungannya itu sudah selesai dan renungannya sangat banyak. Ya, karena sekarang sudah pensiun ya. Dulu kalau renungan itu kan cepat-cepat, tapi sekarang karena renungan sudah pensiun, wah saya bisa baca banyak, bisa baca testimonies, bisa bicara revival plan, bisa belajar ini. Jadi saya harus rutin itu dulu semua selesai dulu baru kerjakan pekerjaan yang lain. Baik, sekarang kita coba melihat lebih lanjut ya. Yang berikut adalah istri yang senantiasa berdoa. Ya. Sebagaimana tertera dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin diwakilkan sangat besar kuasanya. Ingat seperti si Hana itu kan dia kan tidak punya anak, langsung dia pergi sampai dia berdoa terus komat kamit dia sampai dipikir dia itu sudah mabuk ya. Padahal dia sedang berdoa. Jadi itulah yang kita bisa dapat dalam Alkitab ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Ya. Jadi kita percaya bahwa wanita atau istri yang sangat ideal adalah istri yang selalu berdoa. Berdoa untuk suami, berdoa untuk anak, berdoa untuk keselamatannya, berdoa untuk pelayanannya, untuk segala macam kebutuhan. Kita harus menjadi orang yang selalu siap untuk berdoa. Ya, mau kerjakan apa, mau masak pun, mau apapun kita berdoa aja. Itu berdoa seperti kita ngomong kepada Tuhan ya. Dan kita kalau ngomongnya renungan itu seperti Tuhan tuh ngomong sama kita. Jadi kita mempunyai relationship, kita mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bicara aja sama Tuhan seperti berbicara dengan teman ya. Jadi ini kita sebut boleh instant prayer. Instant prayer lady. Jadi ada instant noodle, yaitu super mie yang begitu kena air langsung siap, air panas langsung siap untuk dimakan. Ya, tetapi instant prayer dalam segala situasi ya harus siap berdoa kepada Tuhan. Berjalan selalu berbicara dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, memiliki kasih yang sejati. Wah, ini kita sudah bahas. Ini perlu untuk suami dan juga untuk istri. Bagaimana 1 Korintus 13 ayat 4-7? Waduh, ini ideal banget ini. Kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini betul-betul sangat ideal sekali, standar yang sangat tinggi. Inilah standar yang diberikan oleh Alkitab tentang kasih. Dan kasih ini adalah kasih agape yang berasal daripada Tuhan. Ya, jadi bukan mementingkan diri atau cinta nafsu, tetapi cinta yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan dan melihat akan pengorbanannya kepada kita, maka kita akan mempunyai suatu sukacita di dalam mengasihi dan siap untuk menutupi kesalahan orang lain. Melayani. Nah, sama seperti Kristus lah melayani. Jadi lebih banyak kita memandang kepada Kristus, lebih banyak kita akan memantulkan tabiatnya. Ya. Luar biasa, kalau kita dalam semua rumah tangga mempunyai kasih ini, maka suasana itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita coba lihat
yang keempat. Ya, apa ciri-ciri istri ideal menurut Alkitab yang keempat ini? Kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 4 dikatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Jadi penuh dengan kesetiaan dan komitmen kepada suaminya. Jadi tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Itu adalah sepenuhnya setia, dan ia akan tetap setia kepada satu-satunya suami. Sampai seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting ya untuk menjaga kesucian di dalam rumah tangga. Kemudian istri ideal menurut Alkitab yang kelima kita baca dalam Efesus 5 ayat 28. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini yang sering orang salah. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti diktator ya. Tapi karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tunduk artinya menghormati. Ya, kadang-kadang sang istri sudah beli sesuatu perkara yang sangat mahal sekali tanpa diketahui oleh sang suami. Ya, artinya tidak menghormati akan suami. Ya. Tidak berembuk lebih dulu. Tidak berembuk lebih dahulu. Itu satu hal yang sangat penting sekali untuk menunjukkan rasa hormat kepada sang suami, ya. Dan juga dalam berbagai macam kesibukan ataupun di dalam membuat keputusan-keputusan sangat penting sekali untuk mengadakan satu konsultasi dengan sang suami yang disebutkan oleh kita sebagai kepala daripada istri, ya. Oke. Kemudian yang keenam ya, istri ideal menurut Alkitab adalah kita lihat dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kalau ada suami ada kesalahan jangan terus nggak mau ngomong, nggak mau ngampuni, ada yang nggak ngomong sampai berhari-hari lari dari rumah, nggak mau ngomong sama biar dia nyaho gitu. Waduh, itu adalah satu tindakan yang sangat salah. Jadi sang suami harus siap untuk mengampuni dan istri juga siap untuk mengampuni. Itulah istri yang ideal. Dan kalau susah untuk mengampuni, langsung ingat kepada Yesus Kristus. Bukankah kita semua sudah berdosa? Berapa kali kita berdosa? Banyak sekali. Tidak pernah terhitung banyaknya dosa kita. Tapi Tuhan selalu siap untuk mengampuni kapan saja kita datang kepada-Nya. Kita pelajari Hosea bagaimana. Gomer itu sudah begitu banyak kesalahannya, tapi mau mengampuni. Hosea siap untuk mengampuni. Demikianlah kepada kita masing-masing siap untuk mengampuni akan orang yang bersalah. Nah sekarang kita lihat kepada faktor yang ketujuh. Faktor ketujuh, istri ideal menurut Alkitab, kita baca di dalam Amsal 31 ayat 10 dan 11. Dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi dipercayai oleh suami, dipercayai sebab istrinya sangat bertanggung jawab. Nah, itu tanggung jawab itu sangat penting sekali, tanggung jawab di rumah tangga, ya, mengenai masalah kebutuhan-kebutuhan daripada anak, mengenai kebutuhan daripada suami, kemudian bertanggung jawab, ya, mulai dari bangun sampai malam sampai tidur. Ini satu perkara yang sangat penting sekali, bertanggung jawab. Ya, ada juga istri-istri yang suka main mahjong main kartu ataupun lebih suka main arisan dan tinggalkan anaknya di rumah. Nggak usah gitu. Sekarang ada banyak orang istri-istri main Facebook aja. Jadi sampai suami ngomel, nggak diperhatikan keluarga, hanya mikirkan dia punya kesenangan untuk lihat Facebook temannya ngobrol-ngobrol. Atau dia punya gadget itu atau dengan WhatsApp ataupun dengan segala macam cara, dan tidak bertanggung jawab kepada anak ataupun kepada kebutuhan keluarga dan sebagainya. Tanggung jawab adalah sangat penting sekali. Masing-masing harus tahu tanggung jawabnya. Suami harus bertanggung jawab, istri juga harus bertanggung jawab. Dan oleh sebab kita sedang bicara tentang istri, sekarang kita katakan istri ideal. Kemudian istri ideal menurut Alkitab yang ke-8 kita baca dalam Matius 16 ayat 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita jangan selfish, jangan pikirkan diri kita sendiri.
Iya, sering sekali kita begitu egois ya. Itulah kecenderungan daripada manusia yang berdosa. Begitu lahir langsung kepentingan diri kalau yang pengen dipenuhi. Kalau tidak ya menangis ya. Itu baby. Jadi, baby. Tetapi orang tua artinya istri kadang-kadang kalau tidak dipenuhi bagaimana? Dia merajuk ya, merengek dan sebagainya. Ini adalah Sifat mementingkan diri. Jadi kita harus siap untuk menyangkal diri ya dan mengikuti akan jejak Yesus. Sangat penting sekali. Oke, kemudian faktor yang ke-9. Ya, istri ideal menurut Alkitab kita dapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Kita lihat, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipujikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita berpikir perkara yang positif, yang bukan baik yang jangan yang negatif. Jadi tentang suami yang datang terlambat, ya kita, kasihan dia kerja keras ya. Jadi bukan pikir ada apa-apa ini di kantor. Itu tidak negatif, tapi justru melihat waduh kerja keras sekali, langsung coba memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Atau istri suami pulang terus dia rasa capek, dia duduk sebentar mau rileks ya. Ingat ya apa yang kita katakan, laki-laki itu seperti box ya, dia mau relax dulu sebenarnya. Jangan terus istri katakan karena dia nggak mempunyai pikiran negatif. Aduh, malas sekali nih suami kita ini. Oh iya, itu kadang-kadang kok diam aja sih, ngomong dong. Jadi kita berpikir positif sebab kita ingat bahwa dia sudah capek, mungkin dia sekarang mau relax sedikit. Let him relax. Jadi berikan uang yang terbatas ya. Jangan langsung pelit sekali suamiku ini, tetapi dilihat secara positif, dia seorang yang hemat ya. Jadi kita coba lihat Bapak dalam segala segi kita berpikir secara positif. Ya, sangat penting sekali dan termasuk kepada anak-anak kita juga. Oke, kemudian yang rohani Galatia 5:22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau kita lihat di sini, buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi kita buah roh itu adalah satu, tapi mempunyai banyak flavor. Ya, flavornya ada love, kasih, ada joy, sukacita, damai, sejahtera, ya sabar. Jadi ini adalah hasil daripada iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau seorang itu tidak sabaran, pemarah dan sebagainya, maka rahasianya adalah bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mengambil waktu lebih banyak dengan Alkitab, lebih banyak kita berdoa, maka kita mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk merefleksikan akan tabiat Allah, yaitu mempunyai kerohanian yang lebih tinggi. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Baik, sekarang kita coba lihat yang ke-11. Ya, istri ideal menurut Alkitab. Yang ke-11 terdapat dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi sebagai istri kita harus appreciate, harus gunakan kata-kata affirmation, ya harus ingat apa yang kita sudah katakan dahulu mengenai dari Dr. Charlie Shedd. Nah, kita harus appreciate every day, setiap apa yang dibuat kita hargai dari suami. Jadi afirmasi itu sangat penting. Aduh, kamu kerja keras sekali ya, sayang kerja keras sekali ya, sampai telat begini ya. Afirmasi ya. Oh, terima kasih ya sudah ikut bantu pel atau sudah vacuum. Ya, jadi ada afirmasi. Jadi bukan perkataan yang kotor yang keluar, tapi perkataan yang baik, yang memberikan penghargaan ya, mengangkat. Ya, itu satu kali dan mengagumi itu satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang misalnya lihat sudah vacuum masih ada kotor ya. Aduh, ini yang di ujung-ujung ini belum dibikin. Ya. Masa begini aja nggak bisa. Banyak sekali sang istri yang justru merendahkan sang suami. Ya, itu satu hal yang sangat buruk sekali ya, merendahkan ya. Itu justru sang suami merasa dia tidak dihormati dan sebagainya. Dan dia akan compensate dengan cara yang lain ya. Oh, ada pembahasan nanti dalam kita punya seri itu tentang insecure. Insecure. Itu adalah satu hal yang sangat penting yang kita akan bahas. Tetapi kita ingat bahwa kita harus siap untuk memberikan afirmasi, apresiasi, dan mengagumi akan pasangan kita.
Oke, yang berikut ke-12. Ke-12, istri ideal menurut Alkitab ya. Kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat I forgot the belum. Iya. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kemudian dalam Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jadi seorang istri itu harus mempunyai sifat juga leadership ya. Iya, yang dimaksudkan adalah memang disebutkan ini bahwa sang suami itu adalah kepala, tetapi diperlukan juga di sini penasehat. Ya. Artinya, jadi kalau misalnya saya jadi kepala, tetapi saya punya penasehat dan istri saya adalah penasehat saya. Jadi betapa sering sang suami melakukan banyak kesalahan oleh sebab tidak dengar nasihat istri. Istri itu punya indera yang keenam. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya istri katakan jangan, ya kita ikut harus dengar. Ya, kadang-kadang suami oleh ada seorang yang sudah buat kesalahan kepadanya, kemudian saya akan labrak dia. Ya, saya pergi, tetapi istri kata jangan. Ya, itu tidak menunjukkan sifat Kristen yang baik. Jadi harus menjadi penasehat ya, yang sangat baik. Itu sangat baik. Bukan memanas-manasi. Oh iya, memang harus dihantam itu dan sebagainya. Jadi lebih gawat. Itu akan lebih buruk ya. Tetapi menjadi penasehat itu sangat penting sekali di dalam kita punya rumah tangga. Baik, yang ke-13. Ya, kita dapat dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kita harus mempunyai kepuasan. Malahan dibilang orang yang korupsi itu biasanya kena istrinya. Istrinya mau ini, tidak puas. Ya. Aduh, belilah, orang itu punya TV yang lebih besar. Tetangga punya mobil mewah, kenapa kita punya mobil ini hanya butut begini? Jadi nggak bisa dapat ya, dia korupsi lah. Mesti ada kalau nggak bayar begini nggak bisa saya keluarkan surat. Jadi sudahlah. Jadi kita itu kesalahan banyak karena istri yang tidak satisfied, yang tidak merasa puas dalam hidup. Jadi ini jangan mengingini istrinya atau jangan juga mengingini suaminya. Jadi mengingini sesuatu yang lain. Tetapi kita dibawa untuk mempunyai rasa puas dengan apa yang ada. Kita perlu untuk bertumbuh di dalam ekonomi, kita bertumbuh dalam kerohanian, kita bertumbuh dalam segala sesuatu. Ya. Tapi pada right timing. Saat yang sama kita harus merasa puas dengan apa yang ada. Baik, kemudian 14. Ya, 14 kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi yang Tuhan buat itu memang dahsyat ya. Iya, kemudian kita harus menyadarinya. Jadi kita harus mempunyai pengertian kepada pasangan kita, kepada suami kita. Memang Tuhan sudah ciptakan misalnya suami atau laki-laki itu lebih sedikit bicara daripada perempuan. Ya. Jadi kita harus punya pengertian kalau dia sudah capek sebab kita sebutkan tempo hari bahwa suami itu bisa mempunyai kata-kata sekitar 15.000 satu hari, 5.000, tetapi istri bisa sampai 15 sampai 20.000. Jadi itu yang 5.000 sudah habis di kantor. Pulang ke rumah jadi menang-menang wae. Jadi kita istri harus mempunyai pengertian. Kalau dia sudah capek, kadang-kadang dia suka diam ngelamun. Sebetulnya berpikir. Jadi kita harus punya pengertian. Kita pernah bahas mengenai masalah mengerti akan sang suami. Oke, yang ke-15. Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi istri itu harus mempunyai prioritas kepada firman Tuhan. Jadi yang lebih alkitabiah, yang diutamakan itu apa? Kalau kita lihat ayat sebelum-sebelumnya adalah jangan khawatir dengan makananmu, jangan khawatir dengan pakaianmu. Jadi jangan khawatir akan segala sesuatu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau cari lebih dahulu artinya prioritaskan lebih dahulu akan kerajaan Allah Dalam bahasa Inggris ada bentuk seek ye first the kingdom of God.
bukan, maksudnya adalah ada bentuk superlatif, itu Iya, kan ada important, more important, and most important, good, better, and best. Best. Ya. Jadi kalau gitu, ini cari kerajaan Allah adalah apa? Important, more important, atau most important? Harus most important. Most important. Jadi Makanya, yang paling penting, ya. adalah cari firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan, kita akan lihat bagaimana tabiat Kristus itu. Memiliki tabiat Kristus itu, memandang itu banyak sekali mempunyai peranan kepada kita. Oh, kalau saya baru digosip ya, jangan marahlah. Kan baru digosip, kan belum sampai diludahi, belum sampai dicemeti, belum sampai dipalang, ya sudahlah kita ampuni. Jadi kita prioritaskan Tuhan, lihat dengan gejala dengan tabiat Tuhan. kacamata Tuhan dalam menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Jadi kepada suami pun kita bisa benar-benar mencintainya sebagaimana Tuhan. Oke, kita lihat yang ke-16. Ya, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya kita menajamkan satu sama lain. Jadi kita harus tahu peranannya di dalam bermasyarakat. Iya, jadi suami dan istri untuk saling menajamkan. Iya, kemudian juga peranannya di dalam masyarakat, ya, di dalam rumah tangga dan juga di dalam masyarakat, kita harus siap untuk menolong satu sama lain. Karena mengalami suatu tantangan dalam kehidupan, tetapi biarlah tantangan itu akan menajamkan kita untuk lebih berdaya guna di dalam kita punya pelayanan. Iya, itu sangat penting sekali untuk menajamkan satu sama lain. Baik. Yang berikut, yang ke-17, kita lihat dalam Amsal 23 ayat 20 dan 21, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ini adalah juga ayat yang sama yang kita gunakan minggu lalu untuk para suami yang ideal. Harus ada temperance, harus bisa dapat mengekang diri kita, ya, jangan terpengaruh dengan apanya minum-minuman ataupun rokok ataupun dan sebagainya. Ini masalah mengekang diri ini bisa termasuk dalam segala macam aspek kehidupan kita masing-masing. Bisa mengekang diri, ya, itu penting sekali. Ya. Kemudian 18. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jadi kita harus sebagai istri, kita harus gigih dalam berbuat baik, ya. Dan sering sampai anak-anak itu katakan, oh kok begitu, kok mami kok begitu, orang itu bicara kayak gitu, ya kita lawan lah. Jangan. Alkitab katakan bahwa kita harus mengampuni orang itu 70 kali 7, ya. Ya, jadi artinya unlimited forgiveness. Jadi kalau ibu itu, ya, atau istri itu sudah menunjukkan tabiat untuk mau mengampuni orang lain, berbuat baik selalu kepada orang lain, anak-anak kita pun jadi ikut. Ya, anak itu jadi berbuat baik, termasuk juga di dalam rumah tangga, ya. Kadang-kadang orang atau istri baik pada saat masih berbulan madu. Rumahnya bersih sekali, semuanya sudah bersih, pakaian sudah setrika dengan baik. Tetapi sesudah lama menikah, sudah jadi kadang-kadang sudah tidak begitu lagi neces, rumahnya tidak lagi sebersih seperti dulu. Jadi jangan jemu dalam berbuat baik, apakah itu dalam soal rumah tangga, di dalam menolong orang lain, ya, dan menolong anak-anak. Kita harus mempunyai kegigihan. Oke. Baik, yang berikut, ya. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita pilih-pilih dong orang yang kita mau bergaul, supaya kita jangan sampai diturunkan menjadi orang yang bebal. Jadi kalau misal kita bergaul dengan orang perokok dan sebagainya, akhirnya kita ini merokok. Kemudian kalau kita bergaul dengan orang-orang yang obral, maunya itu hanya shopping. Akhirnya menjadi shopaholic. Ya, shopaholic. Ya. Jadi hanya mau belanja aja. Dan belanja menjadi penyakit akhirnya. Akhirnya walaupun tidak ada uang, pakai credit card, ya. Dan sampai nggak bisa bayar kredit cardnya, karena kalau kredit card itu kan kalau bayar tetap minimum payment saja akan menjadi interestnya jadi besar sekali, sehingga ada 22% dia punya interestnya dan sebagainya. Jadi itulah kita harus berhati-hati, kita harus belajar untuk tetap bijak, ya, bijak di dalam melakukan, ya, pergaulan dan gunakan faktor-faktor kerohanian di dalam mengambil suatu keputusan, ya, bukan dipengaruhi oleh lingkungan
lingkungan atau geng lingkungannya, tetapi secara berpikir sesuai dengan rencana Tuhan secara rasio. Oke. Kemudian yang istri ideal menurut Alkitab di dalam yang ke-20 poinnya adalah kita lihat dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi istri yang ideal harus mempunyai sifat untuk memberikan pengharapan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Coba saya bayangkan kalau anak-anak ya pulang ya saya dipukul sama teman ya. Kemudian bagaimana peran daripada ibu? Oh, siapa itu? Ada yang katakan dan lapor kepada ininya. Tetapi nggak apa-apa ya, kasihan, marilah kita doakan teman itu ya supaya dia jadi orang yang baik ya. Jadi memberikan pengharapan ya di dalam segala sesuatu, termasuk misalnya di dalam masa kedukaan sekalipun ya tetapi menjadi memberikan pengharapan ya supaya kerohanian dalam anggota keluarga itu dapat lebih baik ya. lebih tinggi, meningkat ya. Jadi sukacita, memberikan sukacita. Jadi memberikan matahari ya sukacita dalam rumah tangga, ya matahari pengharapan ya. Jadi bersinar ya oleh sebab kehadiran daripada sang istri. Tetapi kalau misalnya tidak ada ibu, tidak ada istri, apa yang terjadi? Ya, ada sesuatu yang kosong. Ya. Jadi itulah yang diharapkan bahwa setiap istri memberikan sukacita, damai sejahtera dan pengharapan di dalam rumah tangga. Dan ini yang kita peroleh hanya dengan mempelajari firman Tuhan. Kalau enggak kita dapat dari mana? Ya. Jadi penting sekali kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Sama seperti carang-carang itu bersatu dengan pokok anggur, maka akan menghasilkan buah yang baik. Kalau nggak akan mungkin. Oke, baik. Nah sekarang pandangan umum ini tambahan lagi, ada 12 tambahan ya. Oke, beberapa sempat disinggung, tetapi kita coba lihat secara umum. Oke, kita kembali. Dan satu harus lebih cerdas. Maksudnya jangan mengambil keputusan yang tidak tepat. Ya. Lebih cerdas di dalam mengambil suatu keputusan. Kadang-kadang begini, istri itu kadang-kadang lebih emosional, tidak logical. Makanya perlu mengadakan diskusi dulu, jangan ambil kita punya keputusan sendiri. Ya, jadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan itu penting sekali. Ya, kemudian harus jujur. Ya. Kalau salah ya ngaku, jangan terus rasionalisasi dan segala semua, jujur kan. Ya. Kemudian kita tengok harus berpikir positif. Nah, kita sudah bahas tadi. Kemudian mau diajak kompromi, maksudnya apa? Ini soal kebenaran. Oh, kebenaran dia tetap kebenaran. Tidak boleh kompromi kalau soal kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah kalau ada perbedaan pendapat, maka siap untuk diskusi bersama-sama. Kadang-kadang pendapatnya itu terlalu emosional. Jadi begitu rupanya ya. Kadang-kadang pengen sekali ya. Oke, sudah waktunya kita harus ganti mobil. Wah, artinya pengen cepat sekali ya. Tetapi suami kata mana mungkin ya. Anggaran kita begini. Kita tidak mungkin kan, jadi siap untuk kompromi ya. Dalam membeli segala sesuatu, membelikan peralatan rumah tangga saja. Jadi ini misalnya perabot-perabot yang serba titanium, harganya mahal sekali ya. Tetapi coba dikompromikan bersama dengan suami, jangan langsung mengambil keputusan tanpa diskusi lagi. Oke. Kemudian tertawa dengan lelucon Anda. Jadi kadang-kadang kan kamu mau gembira. Kadang-kadang suami humor. Iya, tapi kadang-kadang istri gitu aja kok mau ketawa. Nggak suka saya dengan kayak gitu ya. Jadi kita cobalah supaya happy together ya. Tulisan Andanya. Kan ada orang kasihan suaminya sudah crack a joke ya, bikin lelucon terus bilang it's not funny. jadi apa? Enggak, dia yang semangat jadinya rendah ya. Oke. Kemudian murah hati ya. Ini umumnya diharapkan oleh banyak orang bahwa sang istri adalah seorang yang murah hati, dan memang kenyataannya demikian ya. Kalau datang surat-surat yang minta sumbangan selalu kepada istri. siapa?
Tunjukkan kepada istri saya, kepada Kathleen ya, itu minta sumbangan. Oh, kan setiap hari kita dapatkan surat minta sumbangan ya. Selalu kepada istri. Kenapa? Sebab istri itu adalah orang yang murah hati. Jadi kasihan, gitu. Sikit-sikit dikasih-kasih akhirnya jadi banyak. Oke, kemudian saling dukung tujuan hidup. Ini sangat penting sekali. Apa tujuan kita? Goal kita apa dalam kehidupan? Tujuan ya, kalau misalnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kemudian bagaimana caranya, itu ada bagus sekali ya. Kadang-kadang ada, wah kamu sudah 20 tahun kerja tetapi tidak naik-naik pangkat. Ya. Padahal mungkin dia mempertahankan suatu kebenaran dan sebagainya. Ya, dan kadang-kadang ada orang yang jujur jadi tidak mau naik-naik. Jadi kita harus menjadi pendukung kepada pasangan kita. Jadi itulah tujuan kita untuk tetap jujur. Tetapi jangan coba gosok-gosok ya untuk hal yang baik. Saya dapatkan seorang yang ngomel-ngomel ya oleh sebab sang suaminya itu tidak pernah berkembang. Dia jadi pendeta ya, katakan terus selalu dapatkan gereja yang kecil. Nah, jadi ngomel ya, dan sebagainya. Gereja kecil pun juga kan perlu bimbingan. Ya, perlu sesuatu yang berharga. Jadi puji Tuhan diberikan kepercayaan dengan gereja yang kecil, jadi hubungannya lebih akrab dan sebagainya. Jadi harus menjadi seorang pendukung di dalam kehidupan. Kemudian poin yang sangat penting juga adalah poin yang ke-8. Hubungan baik dengan orang tua, apalagi dengan mertua. Kalau istri itu yang ideal adalah istri yang mau menyokong hubungan baik dengan orang tua. Sebab ingat, orang tua atau mertua kita itu sudah menjaga kita punya suami dari bayi. Dari dia nangis-nangis, dari dia nggak tahu apa-apa, dari dia helpless ya. Kalau basah, nangis ya, ibu lah yang ganti popoknya dan kasih susu dan sebagainya. Sampai sudah besar. Tahu-tahu kita sudah married sama kita punya suami, enggak dihormati orang tua, enggak banyak sekali masalah dengan mertua. Tetapi kita sudah pernah bahas masalah ini. Ikutilah teladan dari Naomi dan Ruth. Ruth itu ya luar biasa, dia siap melayani akan mertuanya. Dikatakan, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya, luar biasa sekali. Jadi itulah yang harus kita pupuk sebagai istri yang ideal ya. Jangan kita merasa mertua itu jadi saingan kita. Oke, kemudian nomor 9, penenang saat Anda stres ya. Sudah suami stres, istri tambah lagi bikin stres ya. Waduh. Jadi kita harus selalu siap untuk memberikan ketenangan ya, meredakan dan sebagainya dengan senyum. Jangan begitu suami datang langsung mukanya marah, kemudian istrinya marah lagi kopi panas. Itu harus dihindarkan. Baik, melakukan yang bodoh sama-sama. Maksudnya apa? Ya, it's funny ya kalau jalan kita, main di becek-becek misalnya. Oke, hujan-hujanan sama-sama, ya kemudian main loncat-loncat ya dan sebagainya. Ya, apa, just enjoy. Bersama-sama itu tidak jadi masalah ya, asal sama-sama bersenang dan sebagainya. Ya lari-lari, ayo. Oke. Jadi itu adalah satu perkara yang boleh kembali mengenangkan masa kanak-kanak, masa muda dan sebagainya ya. Itu satu hal yang baik ya. Cubit-cubitan, lari-lari, cokel-cokelan, seperti cuet-cuetnya. Terus tetap punya kehidupan pribadi. Kita harus mempunyai kehidupan pribadi. Saya sebagai seorang dokter tidak pernah suami-suami akan tanya, itu penyakitnya apa? Saya bilang, sorry, itu kan hubungan, itu kan jabatan ya, rahasia jabatan. Dan suami juga mempunyai rahasia jabatan sebagai kalau konsul kepada orang itu, saya nggak mau tanya-tanya, ada problem apa orang itu? Nggak, itu urusan dia punya urusan. Jadi kita harus sama-sama mempunyai individual life ya, kehidupan pribadi, sehingga kita respect satu sama lain. Jangan kita, masa gitu nggak mau kasih tahu sama saya kan sebagai istri harus tahu dan itu yang ada privacy yang harus diingat. Kemudian yang terakhir di sini katakan adalah menerima kekurangan. Ya. Sebab tidak ada yang sempurna. Ya. Kekurangan suami kita harus terima. Ya. Kekurangan daripada istri kita harus terima. Menerima kekurangan satu sama lain. Dan jangan misalnya istri merasa bahwa dia tahu segala hal. Dia harus tahu juga ada kekurangannya. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Oke, kita sudah bahas cukup banyak tentang istri yang
ideal. Jadi sekarang kita menyiapkan diri untuk waktu tanya Untuk jawab. pertanyaan Ya, kita jawab, sudah ambil waktu setengah daripada waktu kita. Ya. Ya. Oke, baik Pendeta dan Ibu Pendeta, saya berterima kasih sekali dengan pembahasannya. Sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan pastinya, apalagi untuk menjadi seorang istri ya nantinya. Bagaimana Kak Eva, tanggapan Kak Eva ini? Iya benar banget. Saya sendiri pun sudah menjadi istri juga jadi belajar. Wah, saya udah jadi ideal belum Iya, ya? Kayaknya benar masih ya. banyak yang harus dipelajari supaya menjadi lebih ideal lagi. Iya, benar sekali. Nah, pastinya pemirsa juga ini lebih banyak tertarik nih Kak, Betul. dan tetap mengingatkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita malam hari ini. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar atau menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Ya betul sekali Alan, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan Iya. sepertinya masih banyak lagi yang akan bertanya malam hari ini. Benar sekali. Kita akan membahasnya dan bertanya karena nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Tapi pemirsa, setelah yang satu ini. Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer alone and tempest tossed. No storm can hide and radiance peaceful beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, hold up faith's lamp to show my Savior near. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. The lamp of safety on the doom shall brighten. The light of love the path on which can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Till night shall vanish in Kembali lagi dalam Obsesi Hati, dan saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dan saat ini juga sudah banyak sekali yang masuk pertanyaan mengenai tentang topik hari ini. Nah, kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, jika Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita malam hari ini, Anda dapat mengirimkannya melalui call center yang nomornya tertera di layar kaca Anda, atau juga melalui kolom komentar yang ada di media sosial Hope Channel Indonesia. Oke, kita sekarang akan masuk di dalam pertanyaan yang pertama nih Kak Eva. Pertanyaan pertama, istri yang ideal seperti yang dijelaskan tadi berhubungan dengan karakteristik dan kebiasaan. Bagaimana caranya untuk merubah kebiasaan kita yang belum ideal tadinya? Silakan Pendeta. Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk diketahui dan tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan yang sudah
lama terbentuk dalam dirinya. Namun ya Dan perubahan Tuhan. itu hanya dapat terjadi dengan kuasa Tuhan. Ya. Jadi dengan sendirinya ya melalui doa, ya. Kemudian mempelajari akan firman Tuhan, ya. Kemudian coba mempelajari hal-hal apa yang dapat dirubah dari dia, ya. Dan itu mulai dibiasakan, ya. Sama seperti orang misalnya, saya ambil contoh, ya. Untuk saya yang datang daripada suatu gereja, ya, yang tidak pernah memikirkan persepuluhan misalnya, itu diperlukan satu proses sampai saya itu bisa senang sekali untuk memberikan persepuluhan. Jadi kadang-kadang dulu waktu awal-awal ya saya kan enggak apa-apa ya, tetapi akhirnya berkembang menjadi seorang suka sekali untuk menolong dan menyadari bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Ya, itu hanya dalam satu segi. Sama seperti orang yang coba mengalahkan dia punya tabiat yang merokok, itu pun juga tidak mudah. Ya. Jadi Tapi dengan pertolongan Tuhan Tuhan itu bisa. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk makin lama makin ideal, ya. Itu supaya misalnya dapat lebih jujur, kemudian mengasihi, sifat untuk mengampuni. Ya. Ada keluarga yang datang daripada keluarga yang tidak bisa untuk mengampuni, ya. Tetapi dengan kuasa Tuhan makin lama dapat bertumbuh. Ya. Jadi konsultasi juga dengan pasangannya. Ya. Jadi hal apakah yang dapat kita bisa buat untuk melakukan akan kegiatan-kegiatan ini, misalnya dengan untuk menjadi sesuatu rumah tangga yang lebih ideal. Jadi pihak suami harus mengadakan perkembangan, begitu juga istri perlu untuk berkembang. Ya. Dan kalau kita lihat Yesus, ada yang dikatakan dalam bahasa Inggris, by beholding you become change, ya. Yang kita lihat selalu kita kalau gambaran Kristus itu, waduh gimana, suka melayani, sangat mempunyai compassionate, ya, dan suka mau mengampuni orang yang sudah berkesalahan pun diampuninya. Berapa kali? 70 kali 7. Itu semua dengan melihat, ya, by beholding kita akan dapat berubah hanya dengan kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, ya, nggak bisa itu cabang dengan kuasanya sendiri. Berbuahlah kamu cabang, sudah dipotong cabang itu. Mana bisa dia berbuah? Nggak mungkin berbuah. Tapi kalau dia bersatu dengan pohonnya itu, maka akan ada dapat nutrisi dari Tuhan, dan kemudian itu akan dapat menghasilkan buah. Itu kuncinya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi kuncinya adalah harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Oke, ada pertanyaan berikutnya yang masuk. Saya sebagai istri sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk suami. Tapi ternyata ada hal-hal yang menurut saya baik, tapi ternyata salah dianggap suami. Bagaimana mengatasi hal ini, Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah, ini kayaknya masalahnya menurut istri baik, tapi menurut suami kurang baik. Sering terjadi ya, Kak? Mungkin. Ya, bagaimana nih? Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Saya punya satu buku namanya Never Good Enough. Never good enough, tidak cukup baik, ya. Nah, dengan sendirinya masing-masing orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda dan sebagainya, dan pengalaman yang berbeda, ya. Cara menangani akan satu anak itu kadang-kadang bisa berbeda. Misalnya anak daripada keluarga yang biasa sangat keras, ya. Jadi anak itu kalau misalnya sekali melanggar langsung main pukul, ya. Kemudian dia rasa itu baik, ya. Tetapi pada saat dia padahal pasangannya misalnya, dia selalu mengatasi semua itu dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi tidak dipukul, tetapi misalnya hukumannya itu adalah time out, ya. Time out itu seperti distract dan sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu dikomunikasikan bersama-sama, konsultasikan bersama-sama. Kadang-kadang kalau misalnya tidak bisa mengadakan suatu kompromi, ya. Nah, disinilah kata kompromi itu diperlukan. Kalau tidak bisa, maka perlunya ada satu counseling, ya. Counselor yang kasih tahu, oh iya, itu tidak baik. Maksud daripada Alkitab katakan Bapak harus menghajar anak ini. Jangan pakai rotan, tetapi ini adalah untuk, ya, memperkembang, ya, anak itu. Bukan harus gunakan pukulan. Jadi, tapi ambil privilege-nya. Nah, ya, privilege-nya yang diambil, ya. Jadi
segala perbedaan yang ada itu Bisa teratasi. didiskusikan supaya akhirnya kelihatan baik dari segi istri, baik Ya, juga dari segi suami. Ya, jadi dikomunikasikan bersama-sama. Itulah sebabnya rumah tangga itu harus selalu ada apa yang disebut rapat keluarga, ya, yaitu rapat antara suami dan istri. Dan kalau anak-anak sudah lebih agak besar, bisa ikut ambil keputusan juga untuk dilibatkan dalam rapat di dalam keluarga, ya. Misalnya dalam soal berlibur kemana dan sebagainya, ya, bisa perlu didengar juga. Bahkan di dalam tempat-tempat rumah tangga tertentu, anak-anak bisa dilibatkan di dalam membuat anggaran dalam rumah tangga, ya. Kadang-kadang saya perlu ini, ya. Oke, kita pikirkan bagaimana ini. Pikirkan bagaimana supaya itu dirundingkan bersama-sama. Jadi kembali, rapat keluarga dan masing-masing bisa menjadi penasehat untuk satu sama lain. Ini penting sekali. Open communication, ya, komunikasi yang terbuka. Sebab banyak sekali persoalan-persoalan rumah tangga karena tidak mempunyai komunikasi yang sehat. Wah, masih banyak lagi pertanyaan yang masuk ya, Ellen. Silakan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menjadi istri ideal yang pintar merawat diri? Kalau waktu sudah sibuk untuk urus anak dan rumah, untuk istirahat sendiri aja nggak sempat, apalagi merawat diri. Nah, ini gimana kira-kira pendeta, Ibu Pendeta? Sering terjadi juga ini. Iya. Ini merawat diri tidak selamanya harus mengambil banyak waktu, ya. Tetapi misalnya bangun, ya, mandi, itu bukankah itu masa tidak sempat untuk lagi mandi, ya, ya. Jadi itu kan merawat diri. Jadi artinya dia jadi dalam keadaan bersih, ya. Kemudian makan sama-sama. Ya, yang dihindarkan adalah mengambil waktu merawat diri berhadapan di depan kaca sampai 1 jam. Ya. Saya tahu ada suami yang ngomel oleh sebab istrinya kalau depan kaca 1 jam. Ya. Tidak perlu harus 1 jam untuk merawat diri, ya. Tetapi yang sangat penting adalah sangat yang kelihatan rapi, natures dan sebagainya. Merawat diri misalnya, ingat dengan makanan, ya. Dengan exercise. Dan exercise pun bisa bikin sama-sama dengan anak-anak. Bersama-sama, Ayo kita keluar jalan-jalan. sama-sama. Ini hari yang baik, ya, keluar. Kemudian saya sebutkan tentang soal makanan, ya, merawat diri penting sekali untuk menghindarkan makanan yang terlampau banyak, ya. Oleh sebab kita makin tua, ya, proses metabolisme itu makin lambat, ya. Oleh sebab makin lambat, ya, jadi akibatnya kalau kita makan seperti waktu makan kita masih muda, kecenderungannya itu akan lebih gemuk, ya. Jadi itulah sebabnya merawat diri dengan, ya, dengan disiplin dalam soal makanan. Itu kan tidak terlalu harus mengambil banyak waktu, jadi bahkan kurang waktu, makanya lebih dikit. Jadi itu yang dimaksudkan, ya, tidak harus, ya, mengambil waktu yang banyak, ya, untuk merawat diri, sebab tidak perlu harus bersolek, ya, dengan waktu yang lama untuk merawat diri. Ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu timbang berat badan, ya. Kami selalu tiap hari timbang berat badan. Pagi dan malam saya timbang badan. Supaya BMI-nya di bawah 25. Jangan terlalu kurus, ya, tapi jangan juga terlalu gemuk, sebab harus in the middle, ya. BMI di bawah 25. Jadi mungkin 24, kalau bisa sampai 23 pun boleh. Tapi jangan sampai 21. Waduh, sudah kurus krempeng sekali. Ditiup angin sudah bisa terbang kita. Sebab terlalu kurus juga dampaknya negatif, terlalu gemuk juga dampaknya negatif. Jadi normal saja. Dan itulah penting untuk timbangan kita ideal, ya. Harus saya tahu timbang masih 23,8, ya. Jadi artinya masih di bawah 24. 24 masih baik, ya. Tetapi saya masih lebih, artinya berat badan cukup baik untuk seorang laki-laki. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, ya, untuk coba merawat diri kita.
Pendeta, ya cukup menegur lah. Jadi nggak ada alasan untuk seorang istri tidak merawat diri. Iya, Merawat benar. diri bukan harus berlama-lamaan ternyata di kaca, tapi Iya. tahu untuk menjaganya ya Ellen. Bener Kak. Lanjut. Oke, silakan Pertanyaannya. Ellen. Oh, saya nih. Hmm. Pertanyaannya begini pendeta. Saya pernah beli hadiah untuk suami saya sebagai hadiah pernikahan katanya. Tapi dia tidak suka karena hadiahnya terlalu mahal. Akhirnya berkelahi. Jadi untuk berikutnya tidak perlu surprise lagi atau gimana ini pendeta dan ibu pendeta? Tadi mungkin sempat dibahas ya Iya. Kak. Tentang Surprise ya. harus nggak boleh Oke. ini kan? Silakan Jadi- pendeta. Satu hal yang sangat bagus saya melihat apa yang terjadi misalnya di luar negeri, ya artinya seperti di Amerika ini, kadang-kadang bertanya, ya apa yang kamu suka? Jadi kalau misalnya mau berikan hadiah, apa yang kamu suka? Ini, oke. Jadi oleh sebab itu kesukaannya, ya, maka dia tidak akan ngomel, harganya mahal. Atau kalau sudah susah-susah, kasih saja kredit gift card. Belilah apa yang kamu mau. Jadi apa yang dia suka ada gift card-nya, ya. Kemudian terlalu mahal, mungkin dipikirnya oleh sebab itu uangnya itu ada diambil daripada suami. Tetapi kalau misalnya dikatakan, oh ini adalah sebetulnya uang kelebihan, ya, jadi itulah yang digunakan untuk diberikan kepada suami. Ya. Jadi tidak salah kita sama-sama dewasa dan bisa punya open communication yang baik. Kemudian bisa bertanya apa yang sayang suka untuk hadiah ulang tahun. Jadi kadang-kadang istri saya kasih tahu terus terang, oh ini saja untuk saya punya ulang tahun. Jadi nggak pai-pai. Jadi- Tapi terus terang ya, kita kan Chinese ada angpau ya, angpau selalu dikasih. Itu saya rasa paling praktis ya. Angpau itu kan, ya dia mau beli apa? Selamat ulang tahun ya, ada kartu angpau, kasih angpau. Dia beli kadonya sendiri, jadi supaya tidak ngomel, tidak rasa terlalu mahal, dan dia suka apa yang suka. Jadi makanya sekarang bukan saja orang Chinese yang kasih angpau, tapi orang tuh selalu kasih gift card Target lah, gift card dari Macy, gift card dari ini. Itu Jadi toko-toko, ya, toko-toko. Jadi dengan bawa itu. Tapi cuma yang saya rasa kurang praktis adalah mereka harus kalau gift cardnya itu dari toko tertentu, misalnya dari Macy's atau dari JC Penney atau apa, mereka harus pergi ke toko itu untuk beli barang. Tapi kalau angpau, dia orang boleh pergi kemana-mana, dia orang mau suka dan hati. di Jadi mana lebih saja praktis. dan apa saja yang dia mau. Ya. Jadi saya anjurkan supaya jangan terjadi lagi kesalahan yang sama, kasih angpau aja lah sama pasangannya supaya dia pun senang, istrinya pun nggak payah-payah cari kado buat dia. Ya, dan kalau itu uang angpaunya kelebihan bisa dikembalikan. Dan Ibu Pendeta, ada lagi pertanyaan yang sudah masuk. Wah, ini menarik nih. Tadi sempat dikatakan istri itu harus mandiri, istri mandiri. Apakah dengan begitu istri tidak boleh bermanja-manjaan atau manja dengan suami? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oh, manja-manja itulah kita bisa yang saya sebutkan main bodoh. melakukan kebodohan sama-sama, itu bermanja-manjaan. Tapi mandiri mesti. Jadi itu bisa dong. Misalnya sang suami istri, cium dong mam, cium sayang. Ya. Artinya tidak jadi masalah ya bermanja-manjaan, tetapi ya bermanja-manjaan untuk menunjukkan saling kasih sayang satu sama lain ya, daripada serius terus ya. Ya, tapi mandiri dalam hal yaitu misalnya, wah suami lagi repot ini ya, istri ya, jangan terus, aduh tolong ambil ini, aduh tolong ambil ini, wah jangan dong, kita mandiri sendiri. Oh ini kita kerjakan ini, timing, oh ini selesai, kita terus langsung kerjakan yang ini. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa juga self standard ya, berarti bisa berdiri sendiri ya, bisa jangan semua hanya mau sebentar suami, sebentar lagi suami, tolong ambil ini, yang ini. Jadi itu yang dimaksudkan. Banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Shalom pendeta, bagaimana menasehati istri yang suka ikut arisan? Wah, menarik nih ya istri Menarik suka juga arisan. ini. Tanggapannya pendeta? Tidak salah untuk ikut arisan, sementara tanggung jawab rumah tangga tidak terbengkalai. Iya. Ya. Jadi istri kan perlu juga mempunyai sosialisasi. Iya. Ya. Jadi coba lihat apakah terbengkalai atau tidak. Kalau dia bisa mengatur waktunya, Iya. misalnya pada saat anak-anak sedang sekolah, oke, kemudian sang suami sedang di kantor, pekerjaan di persiapan rumah tangga sudah selesai, ya. Jadi istri yang bijaksana bisa mengatur waktu supaya dia ikut arisan. Kan arisan tidak lama, mungkin 1 jam atau 2 jam, ya. Dan uang arisannya bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Itu arisan juga bagus juga oleh sebab belajar menabung, toh, ya. Menabung akhirnya waktu dapatkan itu lebih besar daripada biasa. Jadi kemudian itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi tidak salah untuk ikut arisan, ya. Namun kembali tugas rumah tangga Jangan dilalaikan. tidak dilalaikan. Sebab ya bagaimanapun istri kan perlu untuk punya teman. Iya. Kalau terus dengan anak-anak, dengan ini kan dia merasa, aduh hidupnya itu sangat terkungkung. Iya. Jadi perlu juga menemukan orang adult untuk ngomong secara adult, secara orang dewasa. Namun lingkungan arisan yang baik yang bisa memberikan positif, ya, sifat yang positif. Sama-sama orang gereja dan sebagainya. Tetapi bukan untuk gosip-gosip, tetapi adalah untuk sama-sama menguatkan bagaimana menangani akan kenakalan anak saya, misalnya. Bagaimana untuk menangani, bagaimana itu makanan vegetariannya enak sekali ya, apa resepnya, ya. Bagi-bagi resep. Bagi-bagi resep. Itu adalah satu perkara yang baik. Bagus, yang baik. Ya. Sama seperti yang pendeta dan ibu pendeta bilang tadi Kak Eva, jadi wanita juga harus cerdas gitu ya. Betul. Dalam harus segala hal gitu. Betul. Lanjut Kak Eva. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini mungkin dari seorang suami nih. Istri saya nggak akur dengan ibu saya, padahal saya rindu dia menjadi istri yang ideal. Mohon nasihatnya pendeta dan ibu pendeta. Silakan. Wah, kita sudah Bahas ini bahas ya tempo hari, cukup panjang pembahasannya. Satu sesi hanya untuk masalah hubungan yang harmonis antara istri dengan mertua. Nah, kalau itu adalah istri tidak akur, maka peranan suami ikut penting juga untuk mengingatkan, mendamaikan, menjadi sebagai katalisator, mediator, ya. Jadi katakan, ingat loh, mama yang jaga saya. Yang jaga saya dari kecil itu satu. Kemudian ingat loh, mama kan makin lama makin tua. Berapa lama lagi? Ya, itulah sebab. Jadi kalau mama itu menyayangi, ya oleh sebab kita harus ingat bahwa untuk berapa puluh tahun dia sudah menjaga saya dan sebagainya. Jadi itu ingat. Kemudian kalau misalnya tanya sama istri, ya apa yang menyebabkan ya dia tidak akur sama mama Anda, ya, kepada mertua. Sering perasaan karena disayangi. Iya. Ya mama itu mertua pandai masak. Loh, kalau pandai masak kita harus puji dong. Saya bilang sama mama mertua saya, aduh enak sekali mama punya bakcang dong. Jadi appreciation, ya. Kadang-kadang istri itu mau karena dia istri, dia mesti dialah yang paling ichibang, ya, paling nomor satu masak dan apa. Jadi kita justru belajarlah sama mertua. Oke, jadi Anda bicara kepada istri satu segi, kemudian istri dan katakan kalau misalnya apa yang menyebabkan tidak senang, kemudian atau tidak akur, kemudian salah satu, dia selalu kritik saya dan sebagainya. Loh, itu kan untuk kebaikan. Jadi begini saja sayang, ya. Sekarang sayang coba tunjukkan kasih sayang kepada mama, ya. Buatlah makanan, ya, buatlah ini. Kemudian dia mertua senang sekali kalau misalnya dia cucu, ayolah ambil waktu untuk bawa cucu ke rumah mertua, ya, untuk main di sana. Jadi pokoknya berikan perhatian kepada mertua, ya. Itu dari segi
Istri. Kemudian oleh sebab Anda adalah anak daripada mama Anda pun bisa mengingatkan kepada mama ya, ya, ini saya punya istri, ada beberapa hal yang mungkin dia kurang begitu berkenan di hati ya. Jadi misalnya mama selalu ikut campur sih. Semua mau atur. Mau atur campur ya, kita kan sudah satu unit. Jadi kalau mama ke rumah ya jangan langsung mau pindahkan tempat hiasan-hiasan, bunga ini harusnya di sini dan sebagainya. Itu dia senang kalau sudah diatur kayak gitu. Jadi Anda sebagai katalisator ya dengan istri dan juga dengan mama ya. Jadi dengan demikian bisa saling mengkoreksi diri ya, mengoreksi. Jadi hal-hal yang buruk makin dikurangi dan hal-hal yang baik makin diperkembang ya. Maka akhirnya istri Anda menjadi menantu yang baik dan mama Anda menjadi mertua yang baik. Itulah yang menjadi tujuan, dan Anda rasakan senang sekali dalam rumah tangga kalau adanya suatu kerukunan ya. Dan saya sangat senang sebab mama saya akrab dan saya punya istri ya. Saya kita juga akrab dan saya punya mertua ya. Kita harus menghormati, ingat, kita hormatilah orang tua kita, bukan sampai kapan, sampai dia meninggal ya. Jadi inilah caranya kita untuk menghormati, membuat senang orang tua kita atau mertua kita. Terjawab ya pertanyaannya. Ya. Oke, kita lanjut ya Pendeta dan Mem. Pertanyaannya datang dari orang muda ini sepertinya. Enggak, bukan sepertinya, memang dari orang muda. Pertanyaannya Pendeta, kalau punya pacar banyak, salah nggak sih? Kan belum menikah, belum diberkati. Berarti boleh Pendeta atau bagaimana? Silakan Pendeta. Punya pacar banyak ya. Supaya bisa pilih, line up and choose ya. Ini ada kelihatannya baik, tetapi itu bisa adalah tidak kelihatan etis. Kita sebut tidak etis. Sebab kalau Anda punya pacar, artinya Anda memberikan pengharapan. Oke, memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu, ya, jadi kalau yang menerima pengharapan itu banyak, oleh sebab kalau Anda pacaran, ya kadang-kadang Anda pikirkan hanya untuk kesenangan sendiri, ya. Tetapi untuk wanita, ya kalau berpacaran itu memikirkan masa depan, oke. Jadi memikirkan masa depan. Jadi bukan hanya untuk senang-senang punya pacaran dan berpacaran, tetapi memikirkan untuk masa depan. Nah sekarang artinya masa depan mempunyai pengharapan. Oh, ada orang yang mendekati saya. Ya. Saya punya asumsi ini laki-laki ya. Iya, saya rasa laki-laki ini ya, sebab laki-laki yang sering punya pacar banyak. Oke. Artinya cenderung untuk ingin punya lebih banyak pacar. Nah sekarang Anda memberikan pengharapan kepada banyak orang memikirkan untuk masa depan, tetapi akhirnya hanya satu yang Anda dapat nikahi. Ya, akibatnya putuslah harapan kepada yang lain. Ya, jadi itu menyedihkan sangat memberikan duka cita kepada banyak wanita. Ya, dikasih pengharapan kemudian Anda harus putuskan mereka sebab hanya ada satu. Ya, jadi Anda harus memberikan pengharapan hanya kepada satu. Kalau seandainya ternyata dalam pergaulan tidak cocok, kalau ternyata ada perbedaan yang sangat menyolok sehingga tidak baik, maka akhirnya ada putus dan baik-baik yang diterima oleh kedua pihak, ya, bahwa memang kita tidak ada kecocokan, kemudian baru Anda memulai satu pergaulan yang baru, ya. Jadi tidak sekaligus, ya. Jadi cara yang sangat baik adalah sebelum Anda berpacaran, group dating dan coba melihat lebih dahulu kualifikasi yang baik daripada orang-orang itu, baru sesudah lihat kecocokannya baru dekatin dan kepada satu saja, jangan terlalu banyak. Ya, kepada satu, dan Anda memberikan harapan kepada satu orang. Ya. Jadi kalau Anda sudah tahu, wah dia tidak satu iman, ya,
Jadi nggak usah Iya, jangan dimain-mainkan orang berikan mempermainkan. harapan yang kosong. Iya, jadi Anda tidak perlu mendekatin ya lagi, tetapi kemudian kelihatannya wah kita mempunyai banyak perbedaan. Jadi jangan nanti dia berubah kalau sudah menikah. Ya. Itu adalah satu impian yang tidak akan terjadi sebab sesudah menikah itu tidak akan ada perubahan. Kalau apalagi laki-laki yang suka pukul sampai di menikah juga dia akan suka pukul. Jadi itulah satu hal yang harus dipertimbangkan ya. Jangan punya banyak pacar. Cari lebih dahulu nilai ya, dan sesudah dapatkan yang terbaik dekatin satu saja, Anda tidak akan mengecewakan banyak orang. Jadi kepada orang ini kita anjurkan jangan lupa grup dating ya. Jadi banyak satu rombongan itu dan disitulah dia bisa melihat mana yang terbaik, tapi bukan berpacaran secara individu satu persatu. Oke, jadi kalau Anda suka untuk pacaran banyak sehingga akibatnya memberikan kekecewaan, ya ingatlah kalau Anda punya saudara perempuan. Ya. Senang nggak kalau senang atau tidak kalau saudara perempuan Anda dipermainkan oleh orang lain? Ya. Kalau bahasa sekarang itu Kak Eva mungkin jangan PHP, jangan pemberi harapan palsu. Oke. Harapan palsu PHP. Iya, jadi itu bahasa modern sekarang anak-anak muda sekarang, jangan PHP. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pendeta dan Ibu Pendeta Huntara. Apakah tips yang baik untuk mengatasi istri yang penuh kecurigaan? Lain dari suami ya. Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tipsnya? Ya. Tipsnya gampang sekali. Anda harus bukan Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Kenapa istri curiga? Sebab Anda tidak dipercaya atau mungkin pernah tidak dipercaya. Jadi Anda harus tunjukkan Anda tepat janji. Ya. Oh itu nomor satu. Ya, itu ya Anda harus menunjukkan bahwa Anda tetap jujur. Ya, jujur dalam soal keuangan. Misalnya ini gaji ya. Misalnya kita ambil contoh ya gaji 5 juta. Ya, oke, inilah yang kita akan pakai bersama-sama ya, dan ini untuk persepuluhan, ini adalah untuk persembahan, ini untuk keperluan rumah tangga, ini untuk belajar dan sebagainya, jelas ya. Tetapi kalau misalnya sang istri tidak tahu income suami, ya curigalah. Ya, jadi harus diketahui income bukan berarti bahwa suami sama sekali tidak boleh ada uang di tangannya, bukan ya, harus ada uang saku ya. Artinya kalau mau bayar parkir masa harus selalu minta sama istri ya. DKI. Ya, ya. Jadi Anda tunjukkan kejujuran, Anda tunjukkan bahwa Anda bisa percaya, semua transparan, ya, maka hilang kecurigaan. Tetapi kalau Anda sembunyi-sembunyi, ya, jadi berpikir, kemudian Anda lihat ada HP berdering, ting, terus lari lagi. Anda lihat kemudian lari, wah, kenapa mesti disembunyikan? Tetapi ini HP dari walaupun dari perempuan, ya kasih tahu. Dia tanya tentang ada orang yang minta untuk program obsesi hati. Ini dari Fitri, dia tanyakan sesuatu. Jadi kita bisa berterus terang ya, jujur, tidak perlu harus sembunyi-sembunyi sehingga kita tahu dipercaya, maka tidak akan ada kecurigaan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita lanjut ya Kak Eva, pertanyaannya. Silakan Ellen. Pertanyaannya, saya dan istri bekerja dalam usaha pertanian. Istri saya bagian pemasaran dan saya bagian lapangan. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa kami menjaga privasi kami dalam pekerjaan? Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kalau di dalam usaha yang sama, ya ini harus jelas ada transparansi. Kerjasama harus ada, apalagi dalam keadaan dalam bidang pemasaran dan dalam bidang satu lagi dalam bidang lapangan. Iya, ini harus
harus ada Ada open communication. harus open communication, harus ada transparansi di sini bahwa pemasaran ini saja. Misalnya kalau misalnya dalam bidang lapangan, misalnya produksinya kurang begitu bagus ya, sebagai bagian daripada pemasaran Anda harus kasih tahu terus Bagaimana terang caranya? bagaimana Produksi supaya ini produksi dipertingkat. supaya lebih bagus, supaya kita punya pemasaran lebih baik ya. Jadi cara pemasaran kan orang harus melihat dari produksi ya, supaya pemasarannya lebih berhasil ya. Kalau soal seperti ini, maka dalam usaha yang sama maka Harus ada open communication. open communication. Ada terbuka ya dalam usaha yang sama. Benar sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat malam pendeta dan ibu pendeta. Bagaimana menghadapi suami yang selalu menang sendiri, suka teriak-teriak jika sedang marah? Padahal sudah dibicarakan berulang-ulang bahwa bicaralah dengan sopan. Kalau sedang marah jangan sampai teriak-teriak, tapi dia tidak berubah juga. Apa yang saya harus lakukan? Wah, ini dari seorang istri ya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Kalau teriak-teriak ya memang mungkin pembawaan ya, temperamennya dia sangat kolerik ya. Jadi itu bisa terjadi. Kemudian biasa kalau misalnya berteriak mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Oke, jadi menunjukkan adanya suatu kuasa ya. Dipikirkan bahwa dengan berteriak dia dapat lebih benar ya. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk diatasi, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dapat diatasi ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan dia marah? Ya, harus dipelajari ya. Mungkin juga makanan daging yang terlalu banyak sampai seorang cenderung untuk menjadi pemarah ya. Kami tulis buku Makanan sehat beberapa ya 80 tahun 80-an. tahun 83 ya. Jadi makanan ikut mempengaruhi kita punya temperamen ya. Kenapa? Oleh sebab itu binatang ya sebelum disembelih itu mengeluarkan banyak adrenalin ya, dan adrenalin itulah yang kita makan ya. Jadi itu memberikan potensi temperamen yang lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk marah. Jadi kalau begitu Anda harus menyediakan makanan yang lebih sehat. Ya. Mungkin juga seorang pemarah itu sudah kurang tidur. Oke. Mungkin juga oleh sebab dia ada masalah di kantor ya. Maka harus menunjukkan suatu pengertian ya. Prinsip Alkitab di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan ialah bahwa ya sahut yang lembut ya memadamkan kegeraman ya, ataupun kemarahan ya. Jadi kalau begitu Anda suami marah ya tetap tenang saja, senyum. Lu kok marah? Tapi ini ya ayolah kita atasi bersama-sama. Kenapa kok marah? Jadi Anda jangan kalau marah disambut dengan marah lagi, terjadilah puting beliung. Jadi segala macam masalah. Jadi hadapilah dengan tenang ya. Jadi Anda jangan dipacu dengan emosinya. Jadi kembali masalah makanan, masalah tidur, kemudian masalah temperamen. Jadi Anda ajak berunding ya. Bersama-sama, marilah kita duduk bersama-sama untuk mengatasi masalah ini ya. Kemudian kalau tiba-tiba dia meledak dan sebagainya, kemudian ada tetap sabar dan sebagainya. Kemudian pada saat tenang ya, kemudian kita coba bicara ya bagaimana mengalahkan temperamen yang kolerik ini ya. Kita sudah pernah bahas tentang soal temperamen. Ada satu buku ditulis oleh Tim LaHaye yaitu Spirit Control Temperament ya, yaitu bahwa Roh Tuhanlah yang bisa mengontrol akan temperamen seseorang, dan untuk itu kita harus ambil waktu kepada Tuhan. Jadi berdoa ya, Tuhan ya, sebelum berunding kita berdoa lebih dahulu ya, supaya dengan kuasa Tuhan dia tidak akan meledak temperamennya ya, artinya dia punya kemarahan ya. Jadi dengan berbagai macam usaha ini ya, dengan doa ya, belajar Alkitab ya, maka firman Tuhan itu berkuasa untuk merubah kita ya. Itu satu poin yang sangat penting. Tetapi kita juga harus coba jangan terpengaruh dengan kemarahan, tetapi tetap menyambut dengan lembut dan sebagainya ya. Dan maka
itu yang menyebabkan bahwa kelemahan-kelemahan itu bisa makin lama makin dapat diatasi. Dan ingat, jangan lupa penyebabnya. Apakah Iya. kurang tidur, makanan yang tidak sehat, dan sebagainya. Itu Iya. akan menolong sekali untuk mengatasi kemarahannya. Dan kalau saja baru dimarahi di kantor, ya kita Ya. dapat mengerti itu hanya secara accidental, ya. Jadi sekali-sekali saja, toh. Jadi Anda harus punya pengertian, ya, bahwa Anda harus menjadi seorang yang bisa mengurangi stres. Orang marah sebab stres, ya. Jadi Anda harus jadi penenang, oke? Penenang saat Anda pada saat suami sedang stres. Ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk penjelasannya. Masih banyak lagi mungkin pertanyaan, tapi waktu juga, dan kita meminta kepada Pendeta dan Ibu Pendeta untuk memberikan kesimpulan mengenai topik kita malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, semua kita merindukan akan suami yang ideal dan istri yang ideal. Ya. Dan prinsip yang sangat penting adalah mengikuti prinsip Alkitab. Ya. Dan lebih dekat berhubungan dengan Tuhan, maka kita makin lama makin menjadi suami yang ideal dan istri yang ideal. Ya, kenapa? Sebab Tuhan itu kasih adanya. Jadi prinsip daripada 1 Korintus 13 untuk kasih itu adalah panjang sabar, ya, lemah lembut dan sebagainya. Dan kita artinya dan siap menutupi segala sesuatu, itu adalah hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita harus mengambil lebih banyak waktu dengan Tuhan. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa 1 Korintus 13 harus dibaca setiap minggu. Ya, lebih banyak membaca, maka kita dapat lebih ideal sebagai suami atau sebagai istri. Dengan harapan maka rumah tangga Anda daripada semua pemirsa makin lama mungkin bahagia, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa dan harapan kita masing-masing. Terima kasih. Baik, untuk doa tutup kami persilakan Ibu Pendeta. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena kami mempunyai kesempatan untuk membahas bagaimana menjadi istri yang ideal sesuai dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya bila mana kami selalu berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan sebagai komunikasi Tuhan kepada kami dapat mempunyai suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dengan hubungan yang erat kami dapat menghasilkan buah yang baik yang dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, apakah dalam keluarga kami maupun dalam masyarakat. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Tebus kami. Amin. Terima kasih banyak Terima Pendeta kasih Kuntaraf banyak. dan juga Ibu Pendeta. Bye. Tuhan Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye. Dah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Obsesi Hati episode malam hari ini. Nah, tetap masih diingatkan ya Kak Eva, Ya. karena kita masih mengikuti KKR malam ke-11 esok hari yang tepat dimulai pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga kembali mengingatkan apabila pemirsa sekalian mempunyai pertanyaan ataupun ide topik pembahasan yang akan dibahas pada episode Obsesi Hati mendatang, boleh kirimkan melalui nomor call center dari Hope Channel Indonesia atau media sosial Hope Channel Indonesia. Akhir kata, saya Eva Retor. Saya Debbie Ellen Siahaan. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.